Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk seluruh sidang jemaat yang terkasih. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil saat teduh dengan mengangkat pujian Berdiamlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah kita. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Shalom untuk kita semua. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah secara online. Kita bersyukur untuk penyertaan kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Mari, saya yakin kita semua telah mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan namanya. Seperti pemazmur mengatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kita akan mengangkat pujian, satu hal yang kurindu. Berdiam di dalam
permasalahan-permasalahan kita, buat kita jauh daripada Tuhan. Tapi percayalah, hanya di dalam hadirat Tuhan kita menemukan ketenangan dan kedamaian. Tuhan yang mampu mengisi hati kita, Tuhan yang mampu menolong kita. Satu hari di pelataran Tuhan akan membuat kita semakin dikuatkan. Kita angkat pujian ini kembali. Satu hal yang Mazmur 32 ayat 5 mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampunin kesalahan karena dosaku. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa di sorga, saat ini kami juga datang kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mengakui bahwa kami orang-orang yang berdosa. Kami orang-orang yang belum menempatkan ibadah sebagai yang prioritas dalam hidup kami.
kami dengan sengaja membelakangi kehendak Tuhan dan menonjolkan keinginan-keinginan kami ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, dari dosa kami, dari pelanggaran-pelanggaran kami, perkataan, tindakan, dan seluruh isi hidup kami yang Tuhan lihat tidak berpadanan dengan firman Tuhan. Tuhan ampuni kami semua. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Dengarlah, ampunilah, teguhkanlah iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan kembali untuk berdiri. Kita akan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan, menaikkan syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat kami sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini bangsa kami menghadapi pergumulan yang besar, yaitu menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, setiap daerah berjuang untuk menghadapi COVID-19 ini. Bahkan kami juga berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi, terus dikuatkan Tuhan, diberikan hikmat, sehingga sebagai pemimpin bangsa dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan yang saat ini terjadi. Bahkan semua wakil-wakil rakyat yang Tuhan percayakan, dari pusat hingga daerah, biarlah mereka terus sehati menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan penuh takut akan Engkau ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan saat ini juga untuk setiap tim medis dan juga para relawan yang boleh bekerja secara langsung menangani pasien COVID-19 ini. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka perlindungan, sehingga ketika mereka boleh melayani masyarakat, mereka pun dilindungi dan dijauhi dari terjangkit virus corona ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap pasien-pasien yang ada hingga hari ini, biar Tuhan yang sembuhkan mereka, Tuhan yang angkat sakit penyakit mereka ya Bapa. Dan kami juga berdoa bagi kami yang masih dalam kondisi sehat, biarlah kami dapat terus mematuhi protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah, sehingga kami boleh terhindar dari virus corona ini ya Tuhan. Dan juga ada banyak pergumulan yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang membukakan jalan yang terbaik, menolong sehingga tidak ada segala sesuatu apapun yang boleh memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Biarlah dalam setiap tantangan yang ada justru mempererat persatuan dan kesatuan bangsa kami. Dan kami juga berdoa terus Tuhan untuk Palembang maupun Lampung yang saat ini banyak penambahan pasien COVID-19. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami sebagai jemaat Tuhan boleh terhindar dari terjangkit virus ini. Biarlah Engkau jagai dan lindungi kami. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Anugerah Kristus, baik secara sinodal maupun kami di pos PI Lampung Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang menolong pelayanan-pelayanan yang ada, yang Tuhan percayakan di tempat ini, dan mampukan baik sebagai hamba Tuhan, jemaat maupun majelis yang Tuhan percayakan dalam melayani, tetap dipakai Tuhan dalam setiap apapun yang boleh Tuhan percayakan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan, dalam usaha pekerjaan, dalam kesehatan mereka, bahkan dalam apapun yang saat ini sedang digumuli, Tuhan kiranya memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan kami juga teringat Tuhan untuk setiap pengurus sinode yang Tuhan percayakan,
Kau mampukan mereka untuk menjalankan program untuk pelayanan ke depannya, sehingga Tuhan melalui gereja Anugerah Kristus, nama Tuhan semakin dimuliakan. Bahkan wadah-wadah pelayanan yang Tuhan percayakan dari Sinode GAK boleh dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Dan kami terus berdoa untuk pelayanan yang boleh dilakukan baik secara online, melalui media sosial, baik YouTube maupun apapun aplikasi media sosial yang kami pakai untuk melayani Tuhan. Biar Tuhan pakai itu Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan, saluran yang boleh menyemangati jemaat, yang boleh menguatkan iman jemaat dalam menghadapi tantangan apapun. Dan kami terus berdoa sehingga jemaat Tuhan semakin dikuatkan dan tetap bersemangat mengikuti ibadah meskipun belum bisa secara tatap muka. Terima kasih ya Bapa dalam sorga, banyak hal yang rindu kami sampaikan kepadamu Tuhan, baik pergumulan kami dalam bangsa kami maupun dalam pelayanan kami, bahkan pergumulan setiap kami secara pribadi. Tapi kami tahu Engkau yang melihat, Engkau yang mengetahui dan sanggup memberikan jawaban yang terbaik bagi kehidupan kami masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Pembacaan Alkitab kita dari Mazmur 114 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang ganjil, jemaat ayat yang genap, dan pada ayat yang terakhir kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur 114 ayat 1 sampai 8. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita. Kita akan mengangkat satu pujian dari KPPK nomor 423. Bapa Sorgawi memeliharaku. Setiap saat
kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami membawa hati yang siap untuk diisi dan ditaburi oleh firman-Mu. Doa kami supaya dalam ibadah ini, ketika firman berbicara kepada kami membuka hati seluas-luasnya dengan rendah hati, dinasehati oleh firman, dituntun oleh firman, supaya kami semakin sampai kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hamba-Mu, juga berperkara bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada dalam ibadah dan mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan kita pada pagi hari ini dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18 saya bacakan bagi kita semua. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah ibadah sebagai tanda pemeliharaan Tuhan. Pertama-tama izinkan saya memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara. Boleh dijawab dalam hati, boleh juga dijawab bersuara, ya. Nah, apakah saudara percaya dan saudara merasakan bahwa Allah memelihara hidup saudara? Yang kedua, jika saudara merasakan Allah memelihara hidup saudara, apa buktinya bahwa Allah memelihara hidup saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dua pertanyaan ini dilontarkan kepada kita, maka saya yakin bahwa rata-rata jawaban kita akan berkata, ya, saya merasakan saya dipelihara oleh Tuhan. Rata-rata kita juga akan menjawab, ya, saya dipelihara karena saya masih hidup. Saya bebas dari COVID-19 ini. Saya masih bisa bekerja. Saya masih sehat. Kebutuhan sandang pangan papan saya, makan minum pakaian rumah saya masih bisa nikmati sampai dengan saat ini. Dan ada banyak doa saya yang dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, rata-rata jujur kalau mau dikatakan bahwa konsep pemeliharaan Tuhan atas kita sering sekali hanya di sebatas ini. Mungkin kita bertanya semua, apakah itu salah? Jawaban saya tentu saja tidak salah, tapi tidak lengkap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang penting dalam hidup kita, yaitu tentang ibadah. Ibadah bukan bicara melulu hanya tentang seremonialnya, tidak bicara melulu tentang tata caranya, atau ibadah bukan hanya berbicara tentang sekedar panggilan atau sekedar perintah Tuhan buat kita. Tapi lebih dari itu, ibadah adalah tanda, sebagai tanda pemeliharaan Tuhan bagi engkau dan saya. Nah, sedikit orang Kristen yang menyadari pemahaman ini bahwa ibadah sebagai tanda pemeliharaan Tuhan baginya, maka tidak heran sedikit orang yang mensyukuri ibadah itu sendiri sebagai tanda pemeliharaan Tuhan. Maka tidak heran, tidak sedikit orang Kristen yang tidak mengejar,
ibadah itu sebagai ibadah yang perlu diperjuangkan, sebagai ibadah yang perlu dikejar, yang harus dilakukan dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang meletakkan ibadah itu di kotak yang berbeda dari sekian kebutuhan kehidupannya. Maka tidak heran, ya, barangkali mungkin karena konsep yang sudah mengakar dalam pikiran dalam benak kita, maka tidak heran bahwa kita seringkali berpikir pemeliharaan Tuhan itu melulu berbicara tentang terpenuhinya sandang, pangan, papan, dan kebutuhan-kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tok di situ, ya, berhenti sampai di situ. Maka ibadah dijadikan sebagai second opinion, bukan first opinion. Ibadah dijadikan sebagai bukan yang utama tapi terakhir. Ibadah dijadikan sebagai bukan kebutuhan penting tetapi sebagai kebutuhan sampingan. Ibadah dijadikan bukan sebagai kebutuhan yang pertama dan utama tetapi sebagai kebutuhan yang alternatif, yang terakhir, yang sampingan, yang kesekian, urutan yang kesekian. Artinya ibadah itu sendiri tidak mendapatkan tempat, tidak mendapatkan daftar, tidak mendapatkan prioritas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang penting ada uang, yang penting ada uang untuk membayar anak-anak kita sekolah, yang penting ada uang untuk makan minum, yang penting masih bisa membayar cicilan, yang penting masih bisa punya rumah, punya fasilitas yang lain. Seringkali kita hanya sampai di sana. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti di mana ibadah kita masih dirancang secara online. Ya, sering sekali ibadah itu menjadi daftar yang tergeser, yang terlempar jauh dari daftar penting dalam hidup kita. Bukan hanya terlempar ke belakang, tapi terlempar sampai di urutan terbawah dari semua daftar kebutuhan kita. Maka menjadi sebuah kelaziman, menjadi sebuah kelumrahan bahwa saya tidak ibadah itu tidak apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu pagi hari ini Tuhan mau menyapa kita, memanggil kita dengan lemah lembut supaya kita menjadikan ibadah sebagai daftar, sebagai agenda, sebagai kebutuhan yang penting dalam urutan-urutan kebutuhan hidup kita. Sebagai kebutuhan yang tak terpisahkan dari hidup kita dalam kondisi apapun itu. Mau ibadahnya bentuk offline, mau ibadahnya bentuk online, mau ada persoalan, mau sedang dalam duka, dalam pergumulan, dalam kesenangan, kita mau menjadikan ibadah itu sebagai satu kebutuhan yang tak terpisahkan, yang kita masukkan dalam urutan penting dalam daftar-daftar kebutuhan hidup kita. Kenapa? Karena ibadah itu sendiri adalah ibadah yang dalam tema kita disebut sebagai tanda pemeliharaan Tuhan bagi engkau dan saya. Artinya bahwa kita nggak boleh main-main dengan yang namanya atau menganggap enteng, menganggap sepi dengan yang namanya ibadah. Hidup ini sulit, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan atau tanpa Tuhan, kita nggak kuat menjalani hidup yang sulit akhir-akhir ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita pada pagi hari ini untuk beribadah. Kenapa kita beribadah? Karena ketika seseorang beribadah, ia sedang membuka diri untuk taat kepada Allah. Dalam ayat 12 Paulus berkata kepada jemaat, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat." Nah, dalam pernyataan ini ada 3 indikasi yang ingin saya sampaikan kepada kita. Indikasi yang pertama adalah dengan beribadah, maka itu mengindikasikan orang itu membuka diri untuk taat kepada Tuhan. Indikasi yang kedua, dengan beribadah seseorang itu masih mau merespon kepada panggilan Tuhan kepada hidupnya. Itu indikasi yang kedua. Indikasi yang ketiga, dengan beribadah itu menunjukkan bahwa orang itu menyadari
bahwa aspek-aspek lain dalam hidupnya ada dalam kendali Tuhan, berasal dari Tuhan, bersumber dari Tuhan, dan untuk Tuhan. Karena itu nonsen, jika seseorang mengaku taat kepada Tuhan, mengaku melayani Tuhan, tapi orang itu tidak punya ibadah yang baik di hadapan Tuhan, maka itu adalah pengakuan yang nihil, nihil isi, nihil makna. Karena itu dalam konteks ini kalau kita lihat, Paulus begitu kagum, ya begitu kagum kepada ketaatan jemaat Filipi. Sebab itu Paulus memberikan pujian, memberikan sanjungan, memberikan acungan jempol kepada jemaat Filipi. Paulus tidak sungkan memberi pujian. Nah, sebenarnya ini sederhana ya, tentang memberi pujian. Apakah kita atau Bapak Ibu Saudara adalah orang yang suka memberi pujian kepada seseorang, ya? Apakah itu pasangan kita, kekasih kita, anak kita, orang tua kita, rekan kita, ya? Jadi Paulus itu kalau kita baca surat Paulus memang ada banyak teguran, tapi balance gitu ya. Dia menegur saat ada kesalahan, tapi dia memuji saat dia melihat sesuatu yang baik. Karena itu pujian itu bisa memotivasi jemaat Filipi. Pujian bisa memotivasi seseorang untuk lebih lagi berbuat baik. Karena itu kita tidak perlu pelit untuk memberi pujian, ya. Tapi juga ketika kita memberi pujian, ketika kita lihat itu benar-benar baik, kita puji. Tapi kalau kita lihat nggak baik, sebenarnya jauh dari kata baik, tapi kita puji, maka itu pujian yang munafik dan juga bersifat dusta, ya. Karena itu dalam pujian itu Paulus berkata, kamu senantiasa taat. Kata ini ingin menunjukkan kekonsistenan, ya, kekonsistenan atau keteguhan jemaat dalam hal taat kepada Tuhan. Ketaatan mereka tidak goncang, ketaatan mereka tidak berubah, ya. Bahkan ketika si hamba Tuhan Paulus tidak ada bersama dengan mereka, bahkan di saat ada pergumulan-pergumulan pribadi mereka, pergumulan-pergumulan intern di dalam jemaat, bahkan pergumulan dari luar jemaat yang mencoba menekan keberadaan jemaat pada waktu itu. Nah, sekarang kita mulai bertanya, apa kaitan ketaatan dengan sebuah ibadah? Saya mau katakan bahwa ketaatan itu sendiri adalah ibadah kepada Tuhan. Kenapa? Dalam bahasa Ibrani kata ibadah itu disebut abodah, hampir miripnya ibadah dengan abodah. Ada 3 makna yang termaktub dalam kata abodah. Yang pertama, abodah itu bicara tentang bekerja sebagai seorang hamba. Kemudian diartikan juga membajak tanah, ya. Kemudian mengolah tanah atau membanting tulang. Itu arti yang pertama. Artinya begini, bekerja itu wajib. Jadi gini, seorang hamba, ya, jadi abodah itu seorang hamba yang bekerja. Bisa juga artikan seperti itu. Dari beberapa definisi itu maka saya coba simpulkan bahwa seorang hamba, seorang budak harus bekerja melayani tuannya dengan membanting tulang, atau juga dengan mengolah tanah, atau dengan membajak tanah sesuai dengan perintah tuannya supaya ia bisa makan. Itu artinya abodah, bekerja bagi si hamba, itu adalah sesuatu yang wajib, bukan pilihan. Jika dia tidak berabodah, tidak bekerja dengan membanting tulang, maka si hamba tidak dapat makanan. Maka kebutuhan jasmaninya tidak bisa terpenuhi. Maka lama-lama dia pasti akan mengalami kematian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, abodah itu diartikan juga sebagai ibadah, sebagai pelayanan. Artinya begini, ibadah itu juga bersifat wajib, bukan pilihan. Jika seseorang tidak berabodah, tidak beribadah, maka kebutuhan makanan rohaninya itu tidak terpenuhi. Sama seperti si hamba tadi yang tidak mendapatkan makanan dari tuannya, maka kita sebagai jemaat Tuhan yang tidak beribadah kepada Tuhan, lama-kelamaan kita akan mengalami kelaparan, kita akan lemas,
kita akan mati secara rohani. Yang ketiga, aboda itu juga berbicara tentang melayani. Maka seseorang yang tidak beribadah, ya, tetap walaupun dia mungkin masih tampil sebagai singer, sebagai MC, sebagai pendoa, tetapi jika dia tidak beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka orang itu sebenarnya sedang tidak melayani Tuhan dengan baik. Orang yang sungguh beribadah pasti dia akan melayani Tuhan. Dan orang yang melayani Tuhan tapi ia tidak punya ibadah yang baik di hadapan Tuhan, mulai hari ini kita harus berubah paradigma, berubah sikap, mulai berubah supaya baik pelayanan kita, baik ibadah kita menjadi ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Kalau yang pertama, ketika seseorang beribadah, ia sedang mengerjakan ketaatan, ia sedang membuka diri untuk taat kepada Allah. Maka yang kedua, ketika seseorang beribadah, ia sedang mengerjakan keselamatannya. Mari kita perhatikan dengan seksama teks ini. Dalam ayat 12 dikatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya, cara terbaik untuk taat kepada Tuhan adalah dengan mengerjakan ketaatan kita. Paulus melihat gereja Filipi adalah gereja yang baik, yang ibadah imannya, ada istilah ibadah iman dalam ayat 17, itu sudah baik ibadah iman mereka. Namun di sini Paulus tetap mendorong supaya mereka makin maju lagi dalam ibadah iman mereka, dalam hal rohani mereka. Artinya, dengan kata lain Paulus katakan jangan cepat puas dalam hal rohani. Aplikasi sederhana bagi kita, mungkin Bapak Ibu Saudara selama ini sudah beribadah, sudah berdoa, sudah melayani, sudah membaca Alkitab sama seperti jemaat Filipi. Namun demikian, firman Tuhan lagi-lagi menghimbau engkau dan saya supaya kita tidak cepat puas dengan pengertian kitab suci yang saudara miliki. Berusaha untuk mengerti lagi tentang kitab suci dengan belajar lebih tekun. Jangan cepat puas dengan pengudusan dalam hidup saudara yang kita sudah upayakan sampai di sini. Berusaha terus untuk membuang dosa-dosa yang lain, yang kecil sekalipun dari kehidupan kita. Jangan cepat puas dengan hubungan pribadi yang kita sudah bangun dengan Tuhan selama ini. Mari berusaha untuk makin dekat lagi kepada Tuhan. Jangan cepat puas dengan iman saudara, posisi iman saudara pada saat ini. Berusaha terus supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan cepat puas dengan kasih saudara kepada Tuhan dan kepada sesama. Tapi berusahalah supaya kasih kita itu disempurnakan oleh Tuhan. Makin disempurnakan, makin disempurnakan. Jangan cepat puas dengan pelayanan atau hasil pelayanan saudara yang kita sudah capai pada saat ini. Ya, tapi berusahalah melayani Tuhan dengan lebih banyak lagi, dengan lebih baik lagi, sehingga lebih banyak hasil yang bisa kita kerjakan di hadapan Tuhan. Jangan cepat puas dengan kehidupan doa kita yang di posisi sekarang kita anggap sudah baik, tapi berusahalah untuk berdoa lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Dalam doa pribadi, dalam doa, dalam persekutuan doa, dalam kebaktian dan lain sebagainya. Saudara, Paulus melihat bahwa unsur-unsur di sini sebenarnya yang saya utarakan tadi sudah dikerjakan dengan taat dan baik oleh jemaat Filipi. Namun dengan kata yang jangan cepat puas dengan itu, maju lagi dan tetap kerjakan keselamatanmu. Kata kerjakan keselamatanmu tidak berarti bahwa keselamatan itu adalah usaha manusia. Bukan berarti keselamatan itu adalah usaha manusia plus Allah. Itu bukan berarti bahwa jemaat Filipi belum selamat. Itu bukan berarti bahwa orang Filipi tidak yakin mereka sudah selamat. Itu bukan berarti bahwa keselamatan bisa hilang. Ketika Paulus katakan tetaplah kerjakan keselamatanmu, bukan dalam artian itu. Karena kata keselamatan di sini mempunyai arti yang berbeda dari kata keselamatan yang selama ini sering kita dengarkan. Ya, berbeda dari keselamatan dalam makna biasanya.
Karena apa? Kata keselamatan dalam teks ini punya arti mencakup daerah atau wilayah, mulai kita percaya sampai kita masuk kepada sorga. Maka kata kerjakan di sini menggunakan dalam bahasa Yunani itu katergaseste dari kata ergon. Ergon itu artinya to bring to completion, artinya menyelesaikan. Jadi kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar atau dengan usaha yang sangat serius, berarti ketika kita sedang menjalani proses mengikut Tuhan, jangan berhenti di tengah jalan. Ikutlah terus sampai akhir. Ya, kita harus tekun, kita harus terus berusaha dengan serius. Mulai pertama, start kita percaya kepada Kristus sampai kita bertemu muka dengan Dia di sorga kelak. Itu yang Tuhan mau. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya kepada kita. Apakah saudara saat ini sudah mulai mundur? Sudah mau berhenti dalam mengikut Tuhan? Sudah mulai mundur berhenti dalam beribadah, dalam belajar firman Tuhan, dalam melayani Tuhan dan lain sebagainya? Saudara, saya mau katakan, tidak ada gunanya ikut Tuhan kecuali saudara ikut Dia sampai pada akhirnya. Itu dengan kata kerjakan keselamatanmu. Yang terakhir, jikalau beribadah kita sedang membuka ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, dengan beribadah kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Maka yang ketiga, dengan beribadah kita sedang membuka diri kepada kerendahan hati. Apa hubungannya? Saudara, ayat 12, di situ Paulus dan firman Tuhan menyuruh kita untuk mengerjakan keselamatanmu. Tapi pertanyaannya, mengapa dalam ayat 13 mengatakan bahwa Allah lah yang bekerja, mengerjakan kemauan atau maupun kerelaan di dalam hidup kita? Sebenarnya dua ayat ini ingin menekankan kepada kita bahwa kita nggak bisa beribadah, kita nggak bisa melakukan semua unsur-unsur yang tadi saya sudah sampaikan di atas itu dengan usaha kita sendiri. Melainkan kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Maka kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya masih bisa beribadah dengan baik, menikmati Tuhan dengan baik, dengan sungguh, dengan penuh penghayatan, itu tanda bahwa saudara dan saya sedang masih membuka diri kepada campur tangan Tuhan, campur tangan penyertaan Allah dalam perjalanan rohani kita bersama Tuhan. Karena itu sebagai anak Allah, ini istilah yang digunakan Paulus dalam teks ini, sebagai anak Allah, di tengah-tengah angkatan yang semakin sesat ini, di tengah-tengah angkatan yang semakin bengkok ini, mari terus serius beribadah. Karena apa? Dengan serius beribadah, kita sedang mengasah hidup kita untuk hidup menjadi lebih kudus. Yang dibahasakan Paulus dalam ayat 15, supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Ini bicara tentang mengusahakan hidup kudus. Dengan beribadah kita sedang mengisi minyak lampu kita sehingga dapat terus bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Itu istilah Paulus dalam teks ini, yang dalam bahasa Tuhan ini disederhanakan. Matius 15, kamu adalah terang dunia. Karena itu mari lakukan semuanya ini tanpa bersungut-sungut dan tanpa berbantah-bantahan, ayat yang ke-14. Tetapi lakukan ibadah dengan segala unsur yang ada di dalamnya dari hati. Saudara, bersungut-sungut itu menunjukkan kejengkelan, ketidaksenangan terhadap seseorang, baik yang dipendam dalam hati atau yang dinyatakan di belakang orangnya, itu namanya bersungut-sungut. Berbantah-bantahan itu menunjuk kepada pertengkaran yang terbuka, adu mulut, begitu ya, pertengkaran yang terbuka. Jadi dengan melarang dua hal ini, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan, Paulus ingin menekankan kesatuan gereja sebagai hasil dari ibadah umat kepada Tuhan. Jemaat yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan akan menghasilkan kesatuan gereja. Yang namanya berbantah-bantahan, yang namanya bersungut-sungutan itu ditinggalkan. Karena itu
kita harus mengerjakan keselamatan dengan tetap bersatu. Mari lakukan dengan sambil berpegang teguh kepada firman Tuhan. Penutup firman Tuhan ini saya ingin bertanya kepada kita. Apakah Bapak Ibu Saudara betul-betul berpegang pada firman Tuhan? Baik melalui saat teduh, melalui ibadahmu secara pribadi, melalui khotbah dalam kebaktian, maupun dalam pemahaman Alkitab saudara. Saudara, itu tanda pemeliharaan Tuhan bagi pertumbuhan imanmu, bagi ibadah imanmu, keteguhan imanmu dalam menghadapi semua situasi kehidupan di tengah-tengah dunia yang sedang bengkok dan sesat ini. Maukah saudara setia beribadah kepada Tuhan? Maukah engkau? Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Tolonglah supaya firman ini menjadi firman yang hidup di dalam hati setiap kami, sehingga kami semakin menikmati, semakin maju dalam ibadah kami kepada Tuhan. Sempurnakan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah menyampaikan firman kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening gereja yang ada. Kita akan mengangkat satu pujian. Allah sanggup. Dalam doa syukur. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami juga sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya firman itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berikan kami hati yang taat untuk tetap terus setia kepada kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah Engkau juga memberkati persembahan yang sudah dikumpulkan, boleh menjadi alat untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan saja. Kami juga berdoa bersama-sama untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja-Mu. Biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami. Setiap anak-anak Tuhan yang bergumul, Tuhan boleh hiburkan, dan juga Tuhan boleh kuatkan, sehingga iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan Warta Gereja. Warta Gereja nomor 142, Minggu 20 September 2020. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Doa dan konseling. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan atau konseling dapat menghubungi hamba Tuhan melalui HP, baik kepada Pendeta Daniel Ferry, Evangelis Maya, dan Evangelis Hayami. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan atau ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening gereja di slide ini. Keempat, selamat ulang tahun kepada Saudara Surya Kumala 20 September, Penatua Yohanes Teng 24 September, Bapak Hardi Septia Yehezkiel 25 September, dan Saudara Stefani Alfian 26 September. Kado kekal Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Berita duka cita, hamba Tuhan, majelis dan jemaat GAK mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Acen, adik dari Ibu Swati pada hari Rabu, 16 September 2020. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pokok doa. Yang pertama, doakan supaya GAK terus menjadi sarana Tuhan untuk menjangkau jiwa yang mau menyerahkan dan mempercayakan hidup di dalam Tuhan. Kedua, doakan pos Lampung, pos Kenten, dan pos Talang Betutu. Ketiga, doakan agar ada anak-anak Tuhan GAK yang bersedia mempersembahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Keempat, doakan jemaat dan keluarga jemaat yang sakit, Ibu Yekmei, Ibu Amei, Bapak Wirawan, Bapak Hendra Wijaya, Ibu Siti, Mama dari Ibu Leslie, Papa dari Ibu Sunli, Ibu Marlina, adik Bapak Berlian, Saudari Amoy, dan Bapak Afu. Yang kelima, doakan agar wabah virus corona yang melanda banyak negara dapat segera diatasi. Yang keenam, doakan untuk bangsa Indonesia agar dalam perlindungan Tuhan. Yang ketujuh, berdoa untuk jemaat, majelis, dan hamba Tuhan. Yang kedelapan, doa pribadi dan keluarga masing-masing. Demikian Warta Gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian doksologi.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memasuki kehidupan kita bersama dengan Tuhan, dengan membawa pulang damai sejahtera yang dari Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.